Apa yang jadi amalannya cepat? Kalau sudah sampai di waktu ini, apa yang menjadi amalan yang bisa kita optimalkan? Satu, maka 10 hari ini itu untuk mengembalikan kita supaya kita mampu memotong gejolak-gejolak nafsu, mampu memotong gejolak-gejolak dunia yang membuat kita itu tidak tenang dalam hidup, tidak terkoneksi dengan Allah. Yang paling bahaya itu merasa tenang dalam maksiat padahal tidak nyambung dengan Allah. Antum itu batu itu, ya kalau kita lihat kerasnya luar biasa, tapi hati kita itu kan bukan dibuat dari batu. Masa batu yang keras saja masih bisa lembut mendengar asma Allah. Hati Anda yang dicipta tidak dari batu, kenapa tidak bisa tersentuh? Ada apa itu? Nah, ternyata maksiat itu bisa membuat hati keras melebihi batu. Waktunya yang paling ideal bertobat diantaranya itu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Karena pada saat itu rahmat Allah diturunkan. Jadi yang ingin kita bahas adalah ada 10 hari saja. Setiap tahun datangnya cuma sekali 10 hari ini. Kalau nggak dimanfaatkan, rugi. Dan hisabnya berat nanti. Bagaimana kalau di hadapan Allah kemudian ditanya, saya sudah berikan kepada kamu waktu yang tidak saya berikan kepada yang lainnya. Kenapa nggak kamu manfaatkan? Di situ saya berpeluang mencintai engkau. Di situ saya akan ampuni dosamu. Tapi engkau nggak minta ampun. Nah itulah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Siang dan malamnya. Siang dan malamnya. Maka penting bagi kita untuk mengetahui awal Dzulhijjah ini dan mengoptimalkan amalan itu sampai setidaknya 10 hari pertamanya. Apa yang jadi amalannya cepat? Kalau sudah sampai di waktu ini, apa yang menjadi amalan yang bisa kita optimalkan? Satu, langsung saja berdasarkan hadisnya. Kalau kita baca riwayat serupa, yang riwayatnya Imam Ahmad bin Hanbal di musnadnya, maka ada tambahan dengan amalan. Ya. Kalau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'akthiru, maka perbanyak. Satu, at-tasbih wat tahmid wat takbir wat tahlil. Itu amalan untuk melatih hati. Perbanyak. Pagi, siang, sore sampai malam tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Nih, sedikit saya berbagi ya, yang guru-guru kami ajarkan itu. Kalau berzikir pakai lisan, hatinya mesti nyambung. Karena itu kenapa bilangannya banyak untuk melatih hati sampai nyambung. Gitu. Makanya disebut zikir. Zikir itu nyambung artinya ingat. Zikir itu ingat. Diucapkan berkali-kali itu untuk menyentuh hati supaya ingat. Antum saya ingatkan. Besok hari Senin ya. Ya. Besok hari Senin. Besok hari Senin. Besok Bu hari Senin. 4 kali saya ingatkan. Nggak ingat juga. Itu kalau bahasa Jepang itu tong teingen namanya. Masa 33 kali nyebut nggak ingat juga? Maka dari itu ulama itu karena tajam hatinya, firasatil mu'min haqqa. Firasat orang beriman itu kalau semakin dekat dengan Allah semakin tajam. Lihat si fulan datang ingin perbaiki hati. Ya, oh, udah kamu istighfar dia 100 kali. Kadang-kadang melihat. Ya, oh ini keadaannya seperti ini. Ada seorang syekh di Saudi kejadian. Itu ahli Quran. Suka menerima setoran Quran. Nah ini bagus nih. Satu kali datang seorang pemuda, mukanya udah kusut, banyak masalah. Datang ke syekh itu mengatakan, Syekh, aqrinil Quran. Tolong bacakan pada saya Al-Quran. Pemuda ini benar tuh. Kalau mau tenang, maaf ya, ada banyak masalah atau yang sedang dihadapi. Jangan banyak curhat di tempat yang tidak benar. Ya. Media sosial itu tempat yang tidak benar untuk curhat. Allah sudah berikan medianya. Ruangnya ada, masjid. Datang ke masjid. Antum baru masuk aja, sebagian ketenangan sudah hadir. Wudu. Atau buka mushaf. Ya, curhatkan kepada Allah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Di surat Yusuf kan demikian. Anak ini datang ke masjid, udah benar. Datang ke syekhnya, teh tolong bacakan Al-Quran kepada saya. Ingin tenang. Kata syekhnya, saya sedang nerima murajaah ini dulu. Kamu ambil wudu, sholat dulu 2 rakaat. Nanti setelah selesai saya bacakan kepada kamu Al-Quran. Ini kisah nyata. Dan dia ikut. Makanya kalau guru katakan, ikut saja. Sepanjang guru itu fiqh. Jangan banyak tanya. Kalau gurunya fiqh, sanad ilmunya tersambung pada Rasulullah, udah sami'na wa apa? Nah, bukan sami'na wa nanyaina. Kalau gurunya fiqh, itu fiqh.
Makanya di Timur Tengah itu ada kualifikasi, ada ustaz, ada da'i, mubaligh, ada alim, ada mufti, ada qadhi. Kalau mufti sudah ngasih fatwa, jangan ditanya, itu aib. Apalagi ilmunya nggak nyampe. Ya, cuma problemnya kan di kita disebut ustaz semua. Sehingga sulit bedakan mana yang fiqh, mana yang tidak fiqh. Tapi kan kelihatan dari kapabilitasnya, latar belakangnya macam-macam. Kalau ada orang fiqh, ikuti. Itu diikuti wudhu beliau, langsung ke bagian terdepan sholat, saf depan. Nah, si guru ini ketika melihat itu sengaja agak dilamakan tuh yang merojaah, tambah lagi sampai 30 menit. Ya, begitu selesai si pemuda itu sholat 2 rakaat dan dia menunggu sambil baca Quran, dia baca, dipanggil oleh syekhnya setelah selesai. Kalian, begitu datang, sekarang sudah selesai, saya ingin bacakan pada engkau Al-Quran. Apa kata anak muda itu? Sudah syekh, saya sudah merasa enak sekarang, terima kasih katanya. Tidak jadi dibacakan Quran, langsung pulang. Muridnya penasaran, syekh apa yang terjadi? Perhatikan baik-baik, jaga kalimatnya ya. Perhatikan baik-baik. Saya melihat ketika dia datang, itu rohnya sedang lapar. Rohnya sedang lapar. Ini bahasa majas maksudnya. Karena saat masuk tadi, mukanya itu kusut. Tapi begitu dia sholat, baca Quran, datang lagi mukanya sudah cerah. Kelihatan. Orang kan kalau punya beban, dengan tak punya beban, dari wajah kelihatan kan? Ya? Jawabannya sederhana. Saya melihat rohnya sedang lapar. Di tubuh manusia itu kan ada 3. Ada fisik, ada akal, ada roh. Masing-masing butuh makanan. Fisik, makanan pokok. Ya, habis ini misalnya ada sarapan berjamaah. Kalau ada. Bisa. Nah, itu untuk fisik. Untuk fisik. Ya. Ada yang untuk akal. Itu ilmu. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, atau afala yatadabbaruna al-Quran. Ngaji, belajar itu untuk akal. Tidak dipakai akalnya, tidak diberi makan, tidak belajar, tumpul. Itu pusing juga. Kalau ada orang sehari nggak belajar, itu tumpul, itu pusing itu. Makanya kalaupun tidak belajar, Allah tanamkan di telinga dan matanya supaya mendengar dan melihat, supaya ilmunya terisi. Jadi mendengar itu ada pengetahuan, melihat itu ada ilmu. Anak-anak jangan diperlihatkan yang tak penting, Bu, karena jadi ilmu awal untuk dia. Orang tua bicara kasar, terdengar anak ditiru karena ilmu dari situ. Yang pertama diberi itu pendengaran. Setelah itu tajam penglihatan. Apa yang dilihat, yang didengar, itu yang jadi ilmu. Nah, kita yang sudah balik menyiapkan waktu ngaji seperti ini. Tapi kalau anak-anak tuh mendengar. Saya waktu malam Jumat tuh masih ngisi itu offline. Itu pernah 1 kali mengajar, ada anak jalan. Tuh bahagia mereka. Itu dunia anak-anak memang begitu. Jalan, ngobrol, naik ke pintu, bangku didorong-dorong, ya kan? Anak-anak ya, ingat, anak-anak tuh. Itu dunianya nggak apa-apa, nggak apa-apa. 1 kali orang tuanya mungkin melihat, wah ini khawatir mengganggu ke yang lain. Bagus orang tuanya. Dibawa keluar. Begitu mau dibawa keluar, saya bilang tunggu sebentar. Tunggu. Biar aja dulu, karena saya tidak merasa terganggu. Biar dulu. Boleh jadi orang tua yang menyimak pun, maaf, yang ditangkap tidak lebih banyak daripada anak itu yang kelihatan bermain. Saya tanya anaknya, dia mampu mengulang apa yang saya sampaikan. Yang bapaknya belum tentu bisa. Dari situ masuk ya tuh. Ilmu masuk dari situ. Nah, seperti halnya fisik butuh makanan, akal butuh makanan, ini roh pun butuh makanan. Karena roh itu sumbernya dari Allah, hanya Allah yang tahu. Allah yang siapkan menunya. Kalau akal sekarang bebas milih karena universal, Allah tebarkan umum. Makanya jangankan yang muslim, yang non muslim pun bisa belajar, bisa pintar juga. Makanan universal. Jangankan yang beriman, yang tak beriman pun makan juga secara fisik. Tapi roh ini nggak bisa dicari. Allah hidangkan langsung karena sumbernya langsung dari Allah. Quran surah 17 ayat 85. Yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Roh itu dari Allah. Karena itu menunya langsung Allah berikan. Itulah menu yang terkumpul dalam ibadah. Sholat, baca Quran, itu semua itu kebutuhan roh. Jadi kalau nggak sholat, gelisah rohnya. Cari terus gitu. Meditasi apa macam-macam cari. Karena nggak dapat bagiannya. Syekh itu mengatakan, itu rohnya sedang lapar. Begitu diberikan makanannya, kembali sehat. Demikian. Maka ada waktunya kita mengembalikan. Coba 10 hari ini tata lagi. Kenapa sering banyak masalah? Mungkin bukan karena belum kaya.
Harta sudah banyak kok, tabungan banyak. Kedudukan bahkan tinggi. Kenapa masalahnya nggak pernah tuntas? Mungkin jiwanya yang belum mendapatkan bagiannya. Hubungannya dengan Allah yang belum diperbaiki. Takwanya yang masih kurang. Maka 10 hari ini itu untuk mengembalikan kita supaya kita mampu memotong gejolak-gejolak nafsu, mampu memotong gejolak-gejolak dunia yang membuat kita itu tidak tenang dalam hidup, tidak terkoneksi dengan Allah. Yang paling bahaya itu merasa tenang dalam maksiat padahal tidak nyambung dengan Allah. Makanya puncaknya digambarkan lewat kurban penyembelihan. Kenapa yang disembelih binatang? Karena binatang diciptakan dengan nafsu, nggak ada takwanya. Yang diciptakan dengan takwa tanpa nafsu itu malaikat. Makanya malaikat nggak kenal salah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Quran surah 66 ayat yang ke-6. Makanya malaikat nggak ada pernah salah. Pernah dengar malaikat Jibril korupsi ayat? Nah, binatang itu nggak punya takwa, punyanya nafsu saja. Maka binatang itu nggak kenal benar. Kenalnya salah saja. Dalam perbuatan, walaupun dia dalam aktivitasnya itu dia berzikir. Burung zikirnya dengan apa? Mengepakkan sayapnya. Ya. Kan binatang itu 3 sifatnya. Ada yang jadi hiasan, ada yang dikonsumsi, ada yang untuk dipekerjakan. Dipekerjakan sapi, kerbau, bajak, sawah. Untuk hiasan, burung merak, itu hiasan bukan untuk digoreng. Lihat tuh ya, betul kan? Ada untuk hiasan. Ada yang sifatnya untuk dikonsumsi. Sapi, kerbau, ayam, ada yang ragamnya dikonsumsi. Makanya zikirnya ketika disembelih itu pengabdiannya. Itu pengabdiannya, itu senang ketika dikonsumsi. Makanya dikonsumsi sebelumnya disembelih dengan nama Allah. Bismillahi Allahu Akbar. Supaya tuntas fungsinya untuk ibadah. Jadi jangan zalimi hewannya. Nah, di Islam tuh sampai ke situ difikirkan. Mana ada di yang lain difikirkan sampai begitu. Yang penting mati ya sama aja dimakan ini. Tidak. Kita ada fikih, pada hewan aja ada fikihnya. Nah, yang disembelih itu gambaran, salah satu makna kiasannya tentang nafsu. Jangan sampai selama hidup ini seperti hewan. Kerjaan cuma makan, minum, tidur. Makan, minum, tidur. Itu hewan. Kita ini hamba yang dihisab. Itu mesti dikurangi sifat hewaninya tuh. Sampai minimalisir, sampai yang muncul takwanya. Itulah sebabnya latihan 9 hari, supaya hari ke-10-nya saat disembelih, kan hari 9 kita puasa kan? Yang gak haji itu. Yang haji di sana koreksi diri di padang Arafah, lempar nafsunya dengan jamarat sehingga ketika pulang bersih hatinya. Yang di sini kita 9 hari itu usahakan mendekat pada Allah, banyak istighfar, banyak tasbih, banyak tahmid, takbir, tahlil. Setelah itu puasa puncaknya hari ke-9 membersihkan hati. Makanya orang yang berhasil puasanya dibebaskan dari dosa oleh Allah. Ya, siyamu yaumi arafata. Puasa Arafah itu menggugurkan dosa setahun berlalu dan setahunnya akan datang. Nah, yang dimaksud setahunnya akan datang itu menjaga dari dosa karena hatinya sudah bersih. Bukan dijamin gugur dosanya ketika dia berbuat dosa. Jangan salah kesimpulan. Dijamin diampuni dosa setahun berlalu. Wah, pulang dari masjid sendal orang di bawah. Dosa itu udah puasa Arafah. Bukan begitu. Di esensi dia lulus hari ke-9 itu hatinya sudah bersih. Makanya digambarkan dengan kurban. Kalau dia punya bagian uangnya, punya bagian porsinya, dia berkurban sebagai puncak kesungguhannya untuk membersihkan jiwa supaya tersambung dengan Allah. Makanya disebut kurban dari kata koruba. Superlatifnya kurban yang semakin dekat hubungannya dengan Allah. Gitu. Jadi setelah selesai itu bukan makin jauh. Lisannya makin senang zikir, kalimatnya baik, pandangan baik, salatnya meningkat. Itulah kurban, makin dekat dengan Allah, bukan makin jauh. Nah, hati-hati, jangan-jangan selama ini ya nafsunya dikuasai oleh sifat-sifat yang tidak baik, bahkan lebih daripada binatang. Kalau ada orang yang hidupnya melebihi binatang, itu terancam dengan neraka jahanam, langsung dikeraknya. Ya, itu Quran surah 7 ayat 179. Walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna wa lahum a'yunun la yubsiruna wa lahum adhanun la yasma'una. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Ada yang lebih daripada binatang ternak, hidupnya dikuasai oleh jiwa-jiwa nafsu, lebih daripada binatang. Sapi, tahu sapi? Sapi, Pak, tahu? Apa makannya? Sapi makan rumput. Manusia ada yang makan aspal. Aspal jalan tuh dimakan sampai jalannya rusak. Korupsi. Sapi masih makan rumput, manusia makan aspal. Cicak cuman merayap di mana? Di dinding.
cicak gak bisa merayap lagi karena dindingnya habis sama manusia. Hati. Ya, maka dari itu awal Dzulhijjah ini kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah SAW untuk sadar diri. Jangan-jangan selama ini ada banyak maksiat yang pernah dikerjakan, masih ada peluang untuk bertaubat. Walaupun itu sebagai dosa besar, sepanjang ajal belum tiba, cepat taubati. Dekati Allah Subhanahu wa taala. Jadi nyambung semua dari bacaan salat subuh tadi. Saya tidak pernah janjian dengan Ustaz Amiruddin Bung Imam tadi. Tidak tahu saya. Tahu-tahu yang dibaca surat itu, ayatnya itu nyambung dengan apa yang kita bahas. Jangan bebal dengan taubat. Jangan abai sampai hati mati. Ya, kalau sudah hatinya mati, susah nanti. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Kalau sudah dapat hidayah, kata Allah di surat Al-Hadid, hadid itu besi. Besi sekuat-kuatnya masih bisa lunak. Hati antum itu bukan dari besi, masa nggak bisa lunak? Batu itu sekeras-kerasnya masih bisa tasbih, masih bisa pecah kalau mendengar asma Allah. Makanya keluar air. Ada air terjun, macam-macam dari batu itu mendengar asma Allah itu pecah itu. Keluar. Ini bab iman ya. Bab iman. Kalau mau ditelusuri pakai akal silahkan. Ya. Silahkan. Kok bisa? Karena keluar air. Siapa yang perjalankan air di situ, Joni? Kok bisa masuk ke situ? Kok bisa keluar? Nah, ini bacanya pakai iman. Maka turunlah ayat-ayat untuk menyentuh iman. Al-Baqarah 74. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa wa inna minal hijarati lama yashaqqu fayakhruju minhul wa inna minha lama yatafajjaru minhul anhar. Batu aja yang keras itu kalau mendengar asma Allah bisa pecah, bahkan bisa mengeluarkan air dan bermanfaat. Antum itu batu itu ya, kalau kita lihat kerasnya luar biasa, tapi hati kita itu kan bukan dibuat dari batu. Masa batu yang keras saja masih bisa lembut mendengar asma Allah? Hati Anda yang dicipta tidak dari batu, kenapa tidak bisa tersentuh? Ada apa ini? Nah, ternyata maksiat itu bisa membuat hati keras melebihi batu. Waktunya yang paling ideal bertobat diantaranya itu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Karena pada saat itu rahmat Allah diturunkan. Ampun ditebarkan. Ya. Kalau ada orang masih belum mampu untuk menyebut asma Allah dan beristighfar di waktu itu, kita doakan. Makanya doakan secara terbuka. Allahumma ghfir ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma farrij ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 ini baca. Biasakan baca. Insyaallah kalau kita biasakan, itu berpeluang besar mendapatkan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syafaat. Dari mana taunya? Bukan lu taati itu. Itu ada ilmunya. Ada riwayat yang tersambung sampai di bab Yaumul Hisab. Jadi ada 2 sahabat, 2 orang. Yang satu menzalimi kawannya. Ya. Zalimi gitu. Sampai dihisab di hari kiamat. Yang satu pengen nuntut pada Allah. Yang namanya sahabat itu kan pasti walaupun ada masa-masanya bertengkar, tapi ada kan periode yang baik-baiknya yang dikenang. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah mengajarkan, kalau saling menyukai, ini menyukai dalam arti berteman baik ya. Kalau saling menyukai, berteman baik, yang sewajarnya saja. Jangan berlebihan. Nah, sewajarnya ini standar agama. Ya, standar agama itu tinggi sekali. Saling berbagi, saling memperhatikan dalam kebaikan, ya. Nah, sewajarnya itu yang dimaksudkan. Jangan berlebihan, khawatirnya nanti saat ada kebencian, kembalinya lama. Tapi kalaupun tak suka, jangan berlebihan. Siapa tahu satu masa ada momen pertemuan yang saling mengikat. Nanti kenalannya lama. Nah, ini 2 orang ini pernah jadi sahabat, kemudian bermusuhan. Sampai menuntut di hadapan Allah di hari kiamat. Begitu dituntut itu, apa kata Allah? Ditampakkanlah keindahan surga untuknya. Begitu ditampakkan, bertanya, ya Rabb, untuk siapa surga ini? Ya. Maka dijawab, bahwa kamakala, maukah aku tawarkan? Ya, satu hal yang bisa mendapatkan keindahan di surga ini. Mau ya Allah? Maafkan dia dan cepat gandeng tangannya masuk ke dalamnya.
maafkan dia dan cepat gandeng tangannya ke dalam. Maka ternyata amal soleh yang kita kerjakan itu untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, itu berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai bisa diizinkan oleh Allah untuk menggandeng sahabat-sahabatnya yang bermasa hidup dengan dia dalam kehidupan di dunia. Itu gambarannya. Dan itu nanti termasuk bagian dari ayat-ayat Quran yang di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133 sampai 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Siapa orang yang berpeluang mendapatkan surga seluas langit dan bumi itu? Alladzina yunfiquna fis sarai wal kadhimina ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Karena itu kita mesti melatih hati. Ya, supaya kebaikan itu meluas, jangan pada diri pribadi saja. Kalau mau soleh, bagus, tapi jangan kurangi kesolehan dengan banyak mencela orang, supaya banyak salah keluar juga nanti. Lebih baik kita doakan. Dan kita tidak dituntut untuk hasil dari mereka, yang penting kita ikhtiar. Nah, 4 ini tadi. Allahumma ghfir ummata Muhammad. Allahumma ghfir ummata Sayyidina Muhammad SAW. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad SAW. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad SAW. Allahumma farrij ummata Sayyidina Muhammad SAW. 4 ini biasakan. Ya Allah, mohon ampuni dosa-dosa umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, mohon sayangi umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, mohon perbaiki keburukan-keburukan atau kekurangan umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, ya Allah, mohon bahagiakan umatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi saya simpulkan, insya Allah kalau sudah diketahui awal Dzulhijjahnya, maka disiapkan dari sekarang amalan-amalan yang menyertainya. 1, tingkatkan zikir tadi ya. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Sampai tersambung. Nah, masing-masing nanti beda-beda. Beda-beda. Mungkin ada yang 33 kali, mungkin ada yang 100 kali, mungkin ada yang 200 kali. Kalau yang standar pasca sholat itu 33 kali. Tapi kalau yang di sini itu perbanyak, bebas. Sampai hati tersambung. Silahkan, masing-masing itu beda nanti. Sampai hati merasa nyambung, itulah zikir yang berhasil dilakukan. Nyambung dengan Allah. Ya, terkoneksi maksudnya. Setelah itu apa wujudnya? Tingkatkan sholat. Ya, kalau bisa 10 hari pertama itu sudah mulai menyiapkan tahajud, tidak tinggal. Khatam Quran. Karena puncak zikir tertinggi itu Quran. Bagi ya, 3 juz per hari. Bagi, 3 juz. Usahakan 10 hari ini khatam. Kalau bisa 9 hari tutup dengan Arafah itu, puasa Arafah, hari ke-9 itu, ya, itu usahakan khatam Quran. Sehingga malamnya tinggal bertakbir. Sampai besoknya, sampai salat Id. Kalau bisa dikerjakan, istighfar banyakkan, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, Al-Quran dihatamkan, tahajud tak tinggal, puasa ditutup hari ke-9, insya Allah kalau ikhlas, itu hari ke-10 hati sudah bersih. Dosa gugur. Dan berubah jadi orang baik. Itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas saya sudah selesai menyampaikan, tinggal bab fikih yang terkait dengan kurban. Insyaallah mungkin nanti saya buka juga agak terbuka, tapi yang kita punya program kurban itu ada tebar kurban, itu ada buku yang saya bagi supaya ada ilmunya saat berkurban. Kemudian juga ada Zoom nanti supaya amal-amal melekat pada kurban itu apa yang harus dilakukan. Mudah-mudahan nanti juga bisa dibuka supaya yang lain juga bisa mengetahui. Itu yang bisa disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita, menjaga kita sampai husnul khatimah ketika kembali pada Allah Subhanahu wa taala, dan memberikan kekuatan pada kita sehingga di awal Dzulhijjah yang akan kita hadapi mendapatkan rahmat dari Allah untuk memaksimalkan amal saleh di dalamnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma aslih ya Allah ummat sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam waghfir ummat sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa farrij hamma ummat sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like and subscribe.